Halo semuanya, di video kali ini gue mau sharing tentang nullable teman-teman. Kalau orang masih bingung nullable di Kotlin, di sini gue bantu bahas ya. Ini gue gedein. Jadi kenapa ada namanya nullable teman-teman? Karena kalau gue declare variable di Kotlin, misalnya nama sama dengan cipuy, kayak gitu ya. Variable di Kotlin itu value-nya wajib kita isi teman-teman ya. Nggak kayak di Java, misalnya contoh ya, kalau di Java kan kayak gini. Misalnya kita deklarasi variabel kosong atau variabel kopong yang bisa gue ngomong, string, nama, terus kasih titik koma. Nah ini kan di Java nggak apa-apa nih. Ya kalau di Java ini oke gitu kan. Lalu di bawahnya kita bisa assign nama sama dengan cipuy. Nah, nah ini kan kalau di Java oke nih. Cuman kalau di Kotlin ini nggak bisa teman-teman ya. Berbeda sama di Java. Jadi di Kotlin, variabelnya itu value-nya wajib diisi atau diinisialisasi. Nggak kayak di Java. Kalau misalnya ini gue contoh val, nama, sama dengan string, kayak gitu. Nah, ini bakal error teman-teman ya. Ini bakal error. Jadi, kalau gue nggak kasih value apa-apa, ini bakal error. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi, kalau misalnya kita pengen si variabelnya itu ibaratnya bisa null, ya. Kalau di Java kan, default value-nya kalau kita tidak ngasih value atau kita tidak menyediakan value-nya kan itu default-nya null. Ya, disebutnya null. Sedangkan kalau di Kotlin default value-nya itu bukan null, kebalikan dari Java. Kalau ini gua misalnya file nama sama dengan null, kayak gitu teman-teman. Ya, ini oke-oke aja sih ya. Ini oke-oke aja. Tapi ini oke, cuman kalau gua kasih data type, misalnya kasih nama string, ini baru error. Ya tulisannya null cannot be a value of a non null type string. Jadi si null itu tidak bisa kita assign ke variabel yang data tipenya bukan null. Ya, ini kan karena data tipenya string. String itu tidak bisa mempunyai value null. Jadi ini bakal error teman-teman ya. Apa yang perlu kita lakukan? Di Kotlin ada namanya nullable variables. Ya, disebutnya nullable. Jadi simpelnya, nullable variables itu adalah variables yang bisa null gitu ya. Ibaratnya variabelnya itu bisa null atau boleh null. Atau dengan kata lain bisa nyimpen value null. Jadi pakai gini teman-teman, file nama string, orang kasih tanda tanya di belakang dari si data tipenya. Kita kasih tanda tanya sama dengan masukin null. Nah, ini oke teman-teman ya. Kalau gua print line nama, ini oke. Dia nggak bakal error, nggak bakal ke print null kayak gitu. Ini oke. Jadi ini namanya nullable variables. Variabel yang bisa null atau bisa kita assign value null. Sip, jadi Kotlin itu support variabel yang bisa null atau nggak punya value. Kita pakai buat lagi nih, file angka sama dengan integer, kasih null juga. Nah, ini juga boleh. Bakal ke print null juga sama si Kotlin. Ya, bakal ke print null juga. Jadi fungsi tanda tanya di sini, ini bakal ngasih tahu Kotlin kalau variabel nama dan angka ini bisa null atau bisa kita assign value null, teman-teman. Sip ya, mantap. Sekarang kita cek yang versi var-nya, teman-teman ya. Kita cek yang versi var-nya, ini kan dari tadi file. Nah, nullable juga bisa kayak gini. Misalnya var hobby, kita pakai string sama dengan itu. Ini gua kasih nama value-nya coding. Nah, ini nggak error, teman-teman ya. Ini nggak error banget. Gua print line hobby, dia bakal ke print coding. Jadi meskipun gua udah kasih tanda tanya di belakang data type-nya, bukan berarti kita harus ngasih value null. Nggak harus ya. Gua kasih value string juga, dia tetap bisa gitu. Tapi dengan gua pakai tanda tanya gini, nanti gua assign baru ke null, hobby sama dengan null. Nah ini baru nggak error teman-teman. Kayak gitu. Kalau gua print lagi, ya sekarang hobinya udah jadi null. Jadi nullable tuh bisa kayak gitu ya. Pertama kita kasih value aslinya dulu, contoh value string, lalu nanti gua reassign value-nya jadi null, ini boleh. Dan lo orang harus pakai var. Kalau gua pakai val, ya dia bakal error. Kan val nggak bisa di reassign. Jadi pakai var. Dan untuk mengakses length dari si string coding ini ya teman-teman, kita bisa pakai gini nih, print line-nya, print line, hobby,
pakai tanda tanya juga di belakang namanya .length. Nah, ini untuk ngeprint length dari variabel hobi. Jadi kalau misalnya ini gue udah jadi hobi sama dengan null, kayak gitu, dia bakal ke print null. Ya, kenapa ke print null? Oke, jadi di Kotlin kalau misalnya dia ngelihat teman-teman, variabelnya ini dikasih tanda tanya di belakang namanya, dia bakal stop nyampe situ aja. Jadi .length-nya ini tidak bakal dieksekusi sama si Kotlin. Ya, kalau dia ngecek, wah ini variabel ada tanda tanya, berarti ini nullable variables. Yang berarti value-nya kan udah pasti null. Jadi gue nggak perlu nge-eksekusi .length-nya. Makanya si Kotlin bakal nge-return null juga, teman-teman. Simpelnya kayak gitu ya. Jadi .length-nya tidak bakal dieksekusi. Sedangkan kalau tadi, kalau gua nggak assign value-nya jadi null, meskipun gua make tanda tanya juga di belakang nama variabelnya, kalau gua print, ini bakal keluarnya 6. Ya, karena kan coding length-nya 6. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau si Kotlin bakal ngecek, kalau misalnya si variabel hobinya ini dia value-nya belum null, belum gua assign null, si .length-nya ini bakal dieksekusi sama Kotlin. Ya, jadi Kotlin tuh pinter lah. Dia bisa tahu kalau variabelnya ini udah null apa belum. Tapi sebisa mungkin hindari pakai nullable ini di Kotlin ya teman-teman ya. Sebisa mungkin hindari pakai fitur ini. Oke semuanya, terima kasih udah nonton sampai sini. See you next time. Bye-bye.